selesai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa diberikan kelancaran serta diberikan ilmu yang berguna bagi masa depan kita semua. Berdoa mulai. Itu di gambar ini yang lihat komponen-komponen ini apakah berasal dari tempat yang sama atau yang berbeda? Beda. Ya. Kalau ikan dari mana nih? Laut. Sayur. Kalau nasi? Nah. Jadi itu berasal dari tempat yang sama atau beda? Berbeda. Jadi dari kalian ada yang tahu nggak kita akan mempelajari materi tentang apa nih? Makanan. Yang lain? Wilayah. Geografi. Wilayah. Mungkin lagi. Interaksi antar wilayah, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangannya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar wilayah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan belajarnya. Yang pertama, kalian mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah dengan benar. Kemudian kedua, mengungkapkan contoh interaksi antar wilayah dengan benar. Ketiga, mengungkapkan perbedaan karakteristik wilayah, pedesaan dan perkantoran. Yang terakhir, menunjukkan sikap perasaan mulia, mandiri, benar, kritis dan gotong royong. Masuki materi. Pertama, interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah adalah hubungan atau kerjasama yang terjadi antara dua wilayah atau lebih karena mereka saling berpesan. Kemudian, coba kalian di gambar ini mata pencarian dominan pada gambar tersebut apa aja? Yang pertama apa tuh? Petani teh, Bu. Tempe. Teh, Bu. Dataran tinggi, Bu. Sudah tinggi. Kemudian yang di tengah? Perkotaan. Dominan mata pencarian mereka apa? Pekerja kantoran, Bu. Kemudian yang sampingnya lagi? Pantai. Dominan mereka mencari uang tuh siapa? Nelayan. Selain nelayan ada lagi? Bertambah. Garam, Bu. Benar sekali. Kemudian kita lanjut ke bagian faktornya yang mengaruhi interaksi antar wilayah. Faktor utamanya adalah perbedaan sumber daya. Kemudian ini setiap wilayah yang kondisi geografis suatu wilayah, lalu memiliki sumber daya atau kebutuhan yang berbeda cenderung saling melakukan interaksi. Lalu kemajuan teknologi dan transportasi juga menjadi faktor interaksi antar wilayah, sehingga barang, jasa dan juga informasi dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan lebih cepat. Nah, ini contoh interaksi antar wilayah antara pegunungan lalu dengan nelayan. Wilayah pegunungan umumnya merupakan hasil sayur, sedangkan wilayah pesisir lebih ke hasil ikan. Lalu untuk daerah pantai membutuhkan sayur dari daerah pegunungan dan sebaliknya, untuk daerah membutuhkan ikan dari wilayah pantai. Ada yang punya berita coba lain? Pantai, Bu, menghasilkan garam buat itu sayur di gunung. Di perkotaan, Bu, menghasilkan barang elektronik, habis itu dibawa ke desa. Ini itu kan berarti tidak benar. Tepuk tangannya, oke. Terus contoh lain, pedagang di berbagai wilayah berkumpul di pasar-pasar tradisional di Banjarmasin seperti Sedimampe dan pasar Keraton dan Kualikan untuk memperdagangkan hasil bumi dan kerajinan tanah mereka. Dengan begitu Pantau menjadi suatu tempat terjadinya interaksi antar wilayah yang ada di daerah kita dan menjadi salah satu kearifan lokal yang ada di saat ini.
Nah, ibu mau kalian untuk membagi dua kelompok, silakan untuk diskusi hasil interaksi antar nilai yang ada di pegunungan, kota, dan pantai, minimal masing-masing 2. Di sini satu, di sini 2. Waktunya 5 menit ya. Tadi dikasih nggak mau? Belum apa? Oh, di belakang. Pada Tadi dikasih nggak mau? Kita apa? Jadi Ini nanti kalau yang mau maju yang jelaskan. Ini mawar lucu banget nih. Dia nggak suka sama itu kayaknya. Tepuk tangan lagi buat mawar. Karena logonya itu aja ya. Nah, jadi diskusi hasil interaksi dari kelompok kami itu yang pertama, di daerah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan di kota menyediakan alat-alat elektronik dan kebutuhan untuk daerah pegunungan dan pantai. Terus tuh ada pantai yang menyediakan ikan untuk daerah pegunungan, hasil lebih untuk dan Berapa? dan daerah pegunungan menghasilkan sayur untuk daerah perkotaan. Oke. Tepuk tangan semuanya. Katakan Jadi hasil diskusi kelompok kami itu dari kota kita bisa adanya produksi HP di kota dibawa ke desa untuk alat komunikasi. Selanjutnya itu dari daerah pesisir yang menghasilkan garam dan rumput laut dibawa ke kota untuk bahan makanan serta sebagai alat konsumsi bahan konsumsi hidup. Mantap. Tepuk tangannya untuk semuanya. Oke, lanjut juga lanjut ke materi. Perbedaan karakteristik wilayah pedesaan dan perkotaan. Mungkin Mbak Risma bisa dibacakan. Perbedaan karakteristik wilayah pedesaan dan perkotaan. Wilayah pedesaan dan perkotaan memiliki karakteristik yang sangat mencolok. Di pedesaan lingkungannya lebih alami dengan banyak sawah, kebun, dan masih rimbun dengan pepohonan. Orang-orang di pedesaan biasa bekerja sebagai petani atau peternak. Penduduknya tidak terlalu banyak dan mereka saling mengenal
sehingga suasana terasa lebih akrab. Ya. Jadi di presiden tuh masih penghijauan masih ada, terus masyarakatnya lebih bentuknya lebih saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian sedangkan di perkotaan sendiri itu berbeda karena banyaknya banyak gedung-gedung, jalan raya dan pusat perbelanjaan, dan juga mereka tuh tidak saling mengenal karena begitu banyaknya penduduk. Lalu fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan transportasi lebih lengkap dan juga modern. Dan juga yang lebih buruknya lagi, udara di kota tuh kotor, sedangkan di desa itu masih jernih dan enak dihirup. Tapi keduanya itu saling melengkapi satu sama lain. Sebelum kita mengirim pelajaran, ibu mau kita main game dulu, oke? Yang tadi apa Bu? Oke, kita mulai. Ini apa Ibu? Sebelum itu ibu mau jelaskan. Ini kalian susun per kata karena satu kalimat itu satu berantakan. Jadi ibu mau kalian diperhatikan dan simak dan ditebak. Rebutan loh ya? Rebutan ini sistem rebutan oke? Individu, cakupan. Nggak pengen ibu. Oke. Tahu saya Bu. Saya Bu. Nah, pulpen ibu hilang. Ayo. Saya Bu. Ibu bukan. Tapi nggak bisa. Ya. Bukan. Bu. Oke. Ya. Bukan Ibu. Oh, pertanian. Banyak.
berbeda dengan wilayah yang lain dan interaksi antar wilayah terjadi karena dalam rangka memenuhi kebutuhan juga karena karakteristik dan potensi yang berbeda-bedanya. Nih, sebelum kita tutup pembelajaran